Salam, perkenalkan nama saya Raymond Sulbeo, NIM 203200017, semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan pertama, pengantar anatomi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Kedudukan anatomi dalam olahraga. Sebagai fondasi awal, seseorang berolahraga adalah niat untuk menyehatkan badan dan memberikan tubuh manfaat yang maksimal agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Mengetahui bagaimana tubuh kita bekerja dan bagian tubuh mana yang terlibat dapat membantu kita mencegah terjadinya cedera pada saat bergerak. Istilah umum dalam anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ana dan tome atau tomos. Ana berarti memotong dan tomos artinya habis atau ke arah atas. Anatomi manusia menggunakan daftar istilah sendiri yang kebanyakan diambil dari bahasa Latin dengan arti yang spesifik. Istilah anatomi merupakan hasil kesepakatan dari ahli-ahli anatomi sedunia yang dikenal sebagai terminologia anatomika. Semua istilah anatomi dalam dunia medis harus mengacu pada hasil kesepakatan tersebut, tidak boleh sembarangan. Pertemuan kedua, osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Maka osteologi adalah arana dalam anatomi yang mempelajari tentang tulang. Fungsi tulang pada manusia. Tulang berfungsi untuk melindungi organ internal, menyimpan dan melepaskan lemak, memproduksi sel darah, menyimpan dan melepaskan mineral, memfasilitasi gerak, dan menyangga tubuh. Struktur tulang. Periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut. Pertemuan ketiga, jenis-jenis tulang. Tulang pipa berisi sumsum merah dan kuning adalah pembentuk sel darah merah. Yang termasuk tulang pipa adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipi berisi sumsum merah dan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh di bawahnya. Tulang yang termasuk jenis tulang pipi adalah tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang pendek. Tulang pendek juga memiliki bentuk yang bulat dan pendek. Fungsi tulang pendek adalah pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan memiliki bentuk yang kompleks. Tulang yang termasuk tulang tak beraturan adalah tulang rahang, tulang kepala, dan ruas tulang belakang. Struktur tulang, ekstremitas atas dan bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri atas tulang pelvis, femur, tibia, fibula, farsa, metatarsa, dan tulang-tulang phalanges. Tulang ekstremitas atas memiliki anatomi yang spesifik, yakni clavikula, scapula, tulang lengan atas atau humerus, dua tulang lengan bawah, radius dan ulna, 8 tulang pergelangan, 5 ruas jari-jari atau metacarpa, dan 4 ruas jari-jari yang merupakan anggota tubuh yang sering digunakan. Pertemuan 4, artologi. Artologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
tron yang berarti sendi dan logos yang berarti ilmu. Dari bahasa Latin, article yang berarti sendi atau bisa disebut dengan articulation. Jadi artiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka atau tulang. Sendi sinartrosis atau sendi mati adalah sambungan antara dua tulang atau lebih yang enggak dapat digerakkan. Contohnya adalah sendi yang ada di antara tulang tengkorak sutura. Pertemuan 5, sendi diartrosis atau sendi gerak adalah sendi yang menghubungkan antara tulang dan kemungkinan terjadi gerak, baik gerak satu arah, dua arah maupun ke segala arah. Sendi diartrosis mengandung cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelunas sendi. Contoh sendi diartrosis adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan, siku, lengan, lutut, dan kaki. Pertemuan 6, miologi. Miologi adalah ilmu yang mempelajari pembagian jenis, letak, origo, insertion, funtie, inervasi, dan vaskularisasi otot-otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menurut kerjanya. Otot dapat menggerakkan kerangka manusia sebagai alat gerak pasif dengan adanya kontraksi dan relaksasi otot. Namun otot juga dapat menggerakkan bagian tubuh lainnya seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Sifat otot. Ada 3 jenis sifat otot. Yang pertama, kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Pertemuan 7, jenis kontraksi. Kontraksi konsentrik. Kontraksi ini biasanya terjadi saat otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah benda. Kontraksi mulai timbulnya ketegangan pada otot yang membuatnya memendek. Kontraksi eksentrik. Kontraksi eksentrik yaitu gerakan otot yang memanjang atau merenggang. Mekanisme kerja otot pada saat kontraksi ini terjadi adalah serabut otot akan merenggang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dapat dihasilkan oleh otot sendiri. Kontraksi isometrik. Kontraksi ini sering dikenal dengan kontraksi statis. Kontraksi ini tidak menimbulkan otot memanjang atau memendek dan tetap pada panjangnya seperti pada kondisi normal. Gerakan otot. Gerakan otot ini meliputi gerakan otot antagonis, otot agonis, dan otot sinergis. Gerakan otot juga berperan penting dalam melakukan berbagai gerakan tubuh seperti fleksi atau menekuk siku atau lutut, dan ekstensi itu meluruskan tangan atau kaki. Sistem otot dalam tubuh dapat menghasilkan gerakan melalui kontraksi otot. Terima kasih atas kerjasamanya.